Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Lionel Messi jagokan Karim Benzema raih Ballon d'Or 2022. Lionel Messi memberikan prediksinya soal pemenang Ballon d'Or 2022. Mega bintang Paris Saint-Germain atau PSG itu menjagokan Karim Benzema sebagai pemenangnya tahun ini. Prediksi tersebut disampaikan Messi dalam wawancara dengan media Argentina TIC Sports. La Pulga memfavoritkan Benzema menjadi peraih Ballon d'Or tahun ini. Menurutnya, striker Real Madrid itu berhak mendapat gelar pemain terbaik usai menunjukkan performa yang menawan musim lalu. Saya pikir tahun ini tidak ada keraguan, jelas bahwa Benzema memiliki tahun yang spektakuler, ucap Messi. Dia menyempurnakan tahun ini dengan Liga Champions. Karim Benzema sangat fundamental dari babak 16 besar dan seterusnya di setiap pertandingan. Saya tidak berpikir akan ada nama lain, imbuhnya. Benzema memang sukses menunjukkan ketajamannya selama musim 2021-2022. Dari 46 laga, striker asal Prancis itu berhasil mencatatkan 44 gol dan 15 assist menurut Transfermarkt. Selain catatan tersebut, Benzema bisa dibilang menjadi sosok kunci bagi Madrid merengkuh beragam trofi. Kepemimpinannya di lapangan serta kombinasinya dengan Vinicius Junior di lini depan berhasil membawa Los Blancos merengkuh 3 trofi, yakni Liga Spanyol, Piala Super Spanyol, dan Liga Champions. Sementara itu, Lionel Messi untuk pertama kalinya tersingkir di ajang penghargaan sepak bola tahunan Ballon d'Or. La Pulga tidak masuk dalam daftar 30 pemain nominasi Ballon d'Or 2022. Ancelotti nilai Tchouaméni dan Camavinga bisa bermain lebih baik. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan bahwa gelandang muda Aurelien Tchouaméni dan Eduardo Camavinga dapat bermain jauh lebih baik menyusul penampilan mereka melawan tim promosi baru Almeria pada Minggu. Meskipun Los Blancos akhirnya mengamankan kemenangan 2-1, mereka tertinggal 1 gol dalam 6 menit dan mengalami beberapa momen mengkhawatirkan lainnya. Pemain yang baru direkrut musim panas, Tchouaméni, dimulai bersama Camavinga dan Toni Kroos di lini tengah saat Ancelotti melakukan perubahan menyusul kemenangan Piala Super UEFA atas Eintracht Frankfurt. Namun, Camavinga terpaksa diganti di babak pertama dengan timnya tertinggal, sementara Tchouaméni bertahan selama 59 menit. Para pemain muda tidak bermain seperti yang mereka tahu bagaimana melakukannya. Saya melihat mereka setiap hari dalam latihan. Mereka tidak terbiasa bermain seperti ini, kata sang pelatih kepada wartawan secara penuh waktu. Mereka bisa melakukan jauh lebih baik. Camavinga, saya mengeluarkannya saat istirahat, bukan karena dia tidak bermain bagus, hanya karena dengan kartu kuningnya tidak masuk akal untuk mengambil resiko. Meskipun Tchouaméni dan Camavinga tidak dapat memperlihatkan kemampuan terbaiknya, Madrid akhirnya mematahkan perlawanan keras tuan rumah untuk mendapatkan 3 poin. Setelah sebelumnya melihat 25 tembakan gagal membuat jaring menonjol, Blancos akhirnya mencetak gol ketika Lucas Vazquez menerkam bola lepas di dalam kotak dan mencetak gol kecil setelah tanda 1 jam. David Alaba kemudian memenangkan pertandingan dengan cara yang dramatis. Inilah pelatih baru Real Madrid setelah Carlo Ancelotti lengser. Klub Liga Spanyol atau La Liga Real Madrid bakal menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pengganti Carlo Ancelotti. Ex-Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain tersebut dilaporkan menjadi pilihan pertama Florentino Perez untuk menakodai Los Blancos pasca Ancelotti lengser. Meski masih dibesut Carlo Ancelotti, namun kursi kepelatihan Real Madrid sudah memanas. Hal itu tak lepas dari komentar Don Carlo baru-baru ini. Dalam wawancara dengan Tume Segero, pelatih berusia 63 tahun tersebut belak-belakan ingin segera mengakhiri karir kepelatihannya di Santiago Bernabeu. Setelah Real Madrid, saya akan pensiun. Saya akan menutup karir saya sebagai pelatih, ucapnya. Real Madrid berarti level atas, jadi masuk akal untuk menganggap klub ini sebagai akhir dari karir saya, imbuh ex-AC Milan itu. Meski kontrak Don Carlo di Real Madrid masih tersisa hingga 2024, namun orang-orang terdekat Ancelotti membocorkan jika Don Carlo akan pensiun lebih cepat yakni 2023 mendatang. Situasi tersebut memaksa Los Blancos berburu pelatih anyar, sejumlah nama pun masuk dalam radar Florentino Perez. Namun, dari sekian lama, laporan terbaru dari Todo Official Jazz mengklaim jika pilihan pertama Real Madrid untuk menggantikan Ancelotti tetap Mauricio Pochettino.
Pochettino yang pertama dalam daftar untuk menggantikan Ancelotti, tulis media yang berbasis di Spanyol tersebut. Ditambahkan oleh Todo Villajas, selain Pochettino, Real Madrid juga menginginkan Thomas Tuchel, namun pilihan Florentino Perez tetap pada Pochettino. Andai raih semua gelar, Real Madrid tak bisa samai prestasi Bayern dan Barcelona. Real Madrid memulai kompetisi dengan mengalahkan Eintracht Frankfurt di ajang Piala Super Kamis pekan lalu di ajang Piala Super Eropa dengan skor 2-0. Piala Super Eropa bisa menjadi gerbang pembuka mendulang sextuple. Sejauh ini baru ada 3 tim yang mendulang 6 gelar dalam semusim. Barcelona mampu mendulangnya pada 2008-2009 di bawah Pep Guardiola. Bayern Munich bersama Hansi Flick melakukan hal yang sama di musim 2019-2020. Satu tim lain yang mendulangnya adalah tim wanita Arsenal yang meraih prestasi serupa pada 2006-2007 lalu. Mendulang 6 gelar dalam semusim bisa membuat Madrid masuk dalam buku sejarah. Namun, menurut laporan Sport One, meski Madrid mampu mendulang semua gelar yang tersedia, mereka tak bakal mampu mendulang sextuple lantaran tak mendapatkan Copa del Rey di musim lalu. Pada ajang Piala Raja, Madrid sempat kalah dari Bilbao di babak perempat final dengan skor 1-0. Kala itu, Karim Benzema tak bermain. Di sisi lain, Bilbao juga kalah dari Valencia yang memastikan diri lolos ke final. Piala Super Eropa menjadi gelar keempat Real Madrid di tahun ini. Mereka sebelumnya sempat memenangkan Liga Champions, Piala Super Spanyol, dan La Liga. Los Blancos berpotensi memenangkan Piala Dunia antar klub yang akan dimulai pada Februari 2023 mendatang. Ajang tersebut terpaksa dimundurkan lantaran ada gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar pada November hingga Desember 2022.